Selamat pagi. Good morning. Semua keadaan baik? Puji Tuhan. Semua merasakan berkat Tuhan? Amin. Coba yang merasakan berkat Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, terima kasih. Sangat bersemangat karena ini hari di mana kita mendapatkan mahkota kehidupan yang akan kita terima melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, karena Allah kita adalah Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Saya akan membacakan saat teduh. Silakan saudara mempersiapkan hati dan pikiran saudara untuk menyembah Allah dengan benar. Mari kita simak bersama Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Yang berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dalam Yohanes 4, 23 dan 24 dikatakan bahwa barang siapa yang menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran, karena kita adalah roh. Mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam ku menyembah. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Sekali lagi.
Engkau sungguh baik. Kami yang hina Engkau angkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggikan Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami selalu menjaga kekudusan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, kami bersyukur padamu pada hari khusus ini di mana kami memperingati penyaliban-Mu ya Tuhan. Bagi dunia ini adalah suatu omong kosong. Bagi orang yang menuju kebinasaan ini hal-hal yang mustahil. Tapi bagi kami orang percaya, inilah cara-Mu ya Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kuasailah ruangan ini, Roh Kudus-Mu turun ke atas kami masing-masing agar kami bisa memperingati dengan benar dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua. Kasih penyertaan perlindungan Tuhan menyertai kami semua dan melayakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan cara Allah menunjukkan kuasa-Nya. Terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita nyanyikan Salib Hina. Bukit yang jauh, hempas
apapun yang terjadi, apapun musim hidupmu, pegang salib Tuhan Yesus, pegang pengorbanan Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa no cross, no crown. Bila tidak ada salib, maka kita tidak akan mendapatkan mahkota. Amin, Bapak Ibu. Satu momentum yang bagus pada pagi hari ini, kita mengenang kembali betapa pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan, karena itu adalah anugerah kasih karunia bagi kita, orang yang hina, orang yang selalu jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan begitu baik, begitu kasih pada kita yang hina ini. Jangan ada yang memegahkan diri, karena itu semua adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Mari kita membaca Alkitab, Markus 15 ayat 20b sampai 32. Jemaat Tuhan, silakan untuk bangkit berdiri. Markus 15 20b sampai dengan 32. Kita baca bersama. 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene.
ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, di situ dan selamatkanlah dirimu. Nah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jemaat masih tetap berdiri. Keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus adalah kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita yang percaya dan beriman kepadanya. Misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah karya terbesar Allah bagi kita. Kita nyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah
indah, hati yang mulia. Lebih keras lagi kita. Silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan video Yesus disalibkan. Mari kita renungkan dan kita hayati dan menjadi manifestasi dalam kehidupan kita semua. Silakan. Mohon lampu bisa dimatikan.
Yesus adalah dilakukan secara sadis, ya. Sadis. Demikianlah bagaimana Tuhan Yesus membayangkan cara dia mati, dan dia tahu ini satu pergumulan yang luar biasa. Itu semua demi dosa kita semua. Terlalu besar, ya, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Luar biasa dan sangat menyakitkan. Itulah dosa kita yang sangat menyakitkan dan sangat tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan itu harus ditebus melalui darah Tuhan Yesus. Terlalu besar. Mari kita nyanyikan. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku Tuhan, Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Silakan musik berhenti, kita nyanyi kornya saja. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
musik. Christopher, dipersilakan. Ibu Damai, dipersilakan untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini ya Tuhan, menyembah dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami juga ingin memberikan persembahan dan perpuluhan sebagaimana yang Tuhan ajarkan ya Tuhan. Tuhan tidak meminta lebih 10% dari apa yang sudah Tuhan berikan, agar kami percaya bahwa Tuhan mampukan kami untuk hidup dari setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan God is so good. Ya. Persembahan saudara untuk jemaat yang secara online bisa melalui QRIS yang terpampang. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah perjumpaanku dengan Yesus. Sebelumnya kita akan ada persembahan paduan suara gereja. Dipersilakan paduan suara gereja. Sebelumnya kita beri apresiasi dulu untuk semua tim media dan juga tim musik. Terima kasih.
Paduan suara gereja dipersilakan.
Perjumpaanku dengan Yesus. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus bermacam-macam. Melalui peristiwa kecil, peristiwa besar, melalui berkat-berkat besar, melalui berkat-berkat yang secukupnya untuk kita. Bahkan hal yang lebih fenomenal, banyak orang percaya Kristus juga melalui mujizat-mujizat yang besar. Dan tak kalah menarik lagi, orang mengenal Kristus melalui masalah, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan hidupnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Jumat Agung ini kita akan merenungkan apapun pengalaman kita, dari kecil sampai besar, dari sukacita bahkan sampai penderitaan. Yang terpenting dari semuanya itu respon kita, tanggapan kita. Cuek, masa bodoh, kelihatannya senyum tapi hatinya no untuk Yesus. Mari saudara, kita merefleksikan Jumat Agung ini. Perjumpaanku dengan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berfirmanlah bagi kami semua. Apa yang kami lihat, kami dengar, dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh diberkati. Dan firman-Mu itulah yang terus membuat kami kuat, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami semua pulang tidak sia-sia, tapi membawa janji sukacita dari kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, perjumpaanku dengan Yesus. Seperti saya katakan tadi, siapapun di sini pasti ada perbedaan berjumpa dengan Kristus. Baik pengalaman skala besar atau kecil. Tapi kita lihat Simon dari Kirene, perjumpaannya dengan Yesus. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapakah Simon dari Kirene? Mari kita lihat. Simon dari Kirene. Inilah Simon dari Kirene. Ya. Dia dari Libya atau Afrika di situ ya. Simon dari Kirene aslinya juga orang Yahudi. Tapi dia diaspora. Ikut transmigrasi, mengadu nasib. Dia asli orang Yahudi, asli orang Israel. Dulu orang Yahudi menyebar kemana-mana. Di Asia, di Eropa, bahkan di Afrika. Nah, Simon Kirene di sini sudah lama dia di Afrika, lalu ingin merayakan Paskah bersama keluarganya. Ya kalau istilahnya sekarang mau naik haji. Merayakan Paskah Yahudi dan ingin merayakan hari Pentakosta. Pulang setahun sekali. Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau lancar 3 minggu, kalau tersendat kurang lebih sebulan perjalanan itu ditempuh, Bapak Ibu.
kita melihat perjalanan aja luar biasa. Karena apa? Ingin merayakan Paskah Yahudi. Ingat, Paskah Yahudi beda dengan Paskah yang kita rayakan di dalam iman Kristen. Paskah Yahudi mengingat bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel ditindas 40 tahun di Mesir, itu maksudnya. Simon dan keluarganya ingin merayakan itu. Dan tepatnya di kota Yerusalem. Disitulah Simon menyaksikan ara-araan yang luar biasa. Pasti ini sukacita Paskah yang sudah disiapkan oleh rakyat Yahudi yang pulang dari berbagai belahan dunia. Di sini saudara, tradisi Paskah Yahudi, orang-orang yang diaspora sudah mengembara tiap tahun, dia ingin pulang merayakan Paskah bersama. Lalu dilanjutkan Paskah selesai, hari Pentakosta, hari sukacita, panen mereka, hasil kerja mereka diberkati oleh Tuhan. Di saat inilah Simon pulang, diikuti istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi di Yerusalem? Next, Kevin. Yang terjadi pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Kalau Libya sekarang sudah menjadi negara ya, saat itu kota. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tujuan ingin merayakan Paskah. Di tengah-tengah kota Yerusalem ada huru-hara. Simon mengira itu pesta Paskah yang luar biasa, arak-arakan itu. Ternyata dia menemukan Yesus sedang diarak, luar biasa. Tatkala dari Yerusalem menuju Golgota, di tengah itulah Yesus sudah tidak tahan memikul salibnya. Yesus jatuh bangun, disoraki, dihina, dilecehkan dengan kondisi tadi. Setelah dicambuk, dihajar, diludahi, dimahkotai duri. Di tengah jalan menuju Golgota, Yesus terkapar. Disitulah Simon Kirene yang tujuan merayakan Paskah berbalik 180 derajat situasi dan kondisinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi dan kondisi itu, apa respon Simon Kirene dan orang banyak? Kita akan melihat yang pertama dulu, respon orang banyak yang mengarak Yesus menuju bukit Golgota. Disinilah respon orang banyak. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Orang banyak yang sudah mengiring mengolok-olok Yesus, melihat kenyataan itu, responnya apa?
semakin beringas, semakin kejam. Hai Raja Mesias, ayo turun. Saya akan percaya kepada Engkau. Padahal sehari sebelum Yesus depan di sini, apa kata mereka? Hosana bagi anak Daud. Lanjut Mas. Kemuliaan bagi Allah. Justru di sini mereka berbalik 180 derajat orang-orang banyak yaitu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel turun dari salib, supaya kita lihat dan percaya. Padahal orang-orang yang mencaci itu sebelumnya berkata itu. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dia dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Justru respon mereka apa? Mereka mau percaya jika ada mujizat. Turun dari salib supaya saya percaya. Dan mujizat itu terjadi. Ternyata Kristus tidak merespon ucapan, hinaan, ejekan orang banyak itu. Justru Kristus semakin menyerahkan dirinya untuk menuju Bukit Golgota disalibkan. Saudara, orang banyak itu akan percaya jika ada mujizat. Kalau hidup kita hanya diukur mujizat, sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh, Tuhan aku mohon mujizat. Setelah itu saya percaya Engkau. Tuhan, doaku enggak terjawab-jawab, aku mengklaim jika tahun ini Tuhan enggak berikan, saya akan meninggalkan Engkau. Jika tidak ada mujizat itu. Betapa sebagian anak-anak Tuhan mengklaim ingin mujizat, ingin menjujat. Wong kita sehat, bangun tidur, bisa bernapas, itu mujizat. Amin. Kadang kita enggak sadar itu. Kalau kita melihat orang tergeletak di rumah sakit, dihitung-hitung oksigen harga seliter sekian, sejam sekian, sebulan sekian. Itu kalau dihitung normal, harga normal kurang lebih 5M per bulan oksigen itu. Kadang kita enggak menyadari itu. Bangun tidur sehat, bisa bekerja, bisa pulang selamat. Itu dianggap biasa. Dia ingin sesuatu yang lebih, itulah saudara orang banyak itu responnya. Mau percaya Kristus jika ada mujizat. Wong istrinya Pak Wiyoto yang sudah menyaksikan mujizat aja belum percaya sampai hari ini, betul Pak? Sudah dukun berapa? Sudah rumah sakit berapa? Sudah dokter berapa? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Orang banyak ini ingin mujizat. Kalau sudah mengalami mujizat akan percaya. Seakan-akan kesaksiannya mengajak orang lain juga percaya. Belum tentu. Inilah respon orang banyak tersebut. Mau percaya jika melihat mujizat. Yesus turun dari salib. Apa yang kita butuhkan? Allah bisa membuat mujizat sesuai otoritasnya,
sesuai kekuasaannya bagi orang-orang pilihan. Itulah yang harus kita imani. Mujizat selalu ada. Hal-hal yang kita tidak mampu selalu ada. Tapi untuk meresponi penyalipan Kristus, orang banyak ini ingin mujizat. Mari kita melihat bagaimana respon Simon dari Kirene. Lihat Bapak Ibu, semuanya tak terencana. Simon dan keluarganya pulang ke Yerusalem ingin merayakan Paskah. Tapi di Yerusalem melihat hura-hura itu. Dan Simonlah yang dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Kalau kita melihat filmnya, awalnya Simon ini menolak. Bisa disiapkan, Mbak? Ya, Simon ini menolak awalnya. Enggak, saya tidak. Ibu-ibu itu orang benar. Tolong, pikul salibnya. Tidak. Melihat kenyataan itu apa yang terjadi? Anak Simon digeser ke belakang. Ditutupi matanya. Karena situasi yang mencekam itu, tentunya anak-anak tidak sehat melihat pemandangan itu. Apa yang terjadi? Perjumpaan Simon dengan Yesus Kristus yang tidak pernah terencanakan itu. Silakan. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, Ini Simon. my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of Ia paksa. what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comfort, my all in all, here in the love of Christ. Awalnya menolak. Ibu-ibu memberi support. Dia orang baik, dia orang benar. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in this gift of love and righteousness, Dengan terpaksa, dia membantu memikul salib Yesus. Yesus menatap mata Simon. Inilah perjumpaan yang berdampak besar pada Simon akhirnya. Iya. Perjumpaan Simon dengan Tuhan Yesus tak terduga. Tapi di situ Simon merespon dengan luar biasa.
Yesus menatap mata Simon. Dan Simon juga menatap mata Yesus. Di sini saudara, kita menyaksikan perjumpaan Simon dengan Yesus. Semuanya tak terencanakan dan dipaksakan. Tapi yang terpenting responnya. Bagaimana Simon merespon itu? Setelah melihat hal yang pahit yang Simon alami, banyak orang gak mau untuk memikul salib Kristus sampai Bukit Golgota. Dia juga merasakan bagaimana celaan orang itu, hinaan orang itu. Sehingga Simon mengambil sikap, berani memikul salib tersebut. Lanjut Mas. Simon percaya meskipun awalnya terpaksa. Apakah ada Bapak Ibu di sini hari ini percaya Kristus awalnya dipaksa oleh orang tuanya? Kadang orang melihat sesuatu yang terpaksa itu apa? Negatif. Memang kalau kita kuliah terpaksa, yaitu berhenti tengah jalan ya negatif. Kalau mau nikah, dikawin, paksa juga apa? Pasti juga enggak sehat untuk membangun keluarga. Karena sana sini memaksa. Tapi ada terpaksa juga positif. Ingin punya motor, karena kalau naik Grab terus boros. Paksa uang jajan ngirit, makannya ngirit, supaya bisa beli motor itu. Kan bagus di situ, dipaksa tapi positif. Ingin beli rumah, nyicil. Harus mau tak mau gaji ini disisihkan sekian. Kan dipaksa tapi positif. Kalau sesuatu yang dipaksa kita memandang dan kita mampu dan itu betul, itulah saudara yang dilakukan Simon dari Kirene. Simon percaya meskipun awalnya terpaksa. Tukar mimbar kemarin Minggu, pengalaman seumur hidup saya. Saya itu setengah terpaksa. Karena Jumat malam leher saya sakit, sudah ke dokter, mulai baik. Ya. Lalu tenggorokan, mulai panas. Sabtu paginya, sesuk saya tukar mimbar, harus ke dokter, supaya suaranya membaik. Tapi ternyata kok enggak ada perubahan 2 hari itu. Saya tunggu sampai Sabtu malam kok enggak ada perubahan. Padahal Cimenyan, Pak, PPT-nya tolong dikirim untuk khotbahnya. Sudah saya kirim Sabtu siang itu. Temanya sudah seminggu yang lalu. Kok semakin enggak baik ya. Sabtu malam sampai pagi saya enggak bisa tidur. Untuk menelan ludah, tidur kanan kiri enggak bisa. Minum garam anget gitu ya. Berkumur, minum madu anget, enggak ada kajeknya. Pagi malah ngantuk. Aduh. Gimana ya? Mau nelpon Pak Ateng dibatalkan. Aduh. Materi khotbah sudah dikirim, sudah janji siap, kondisi seperti ini. Saya pesan Mas Rahman,
Mas kalau nanti saya di mobil tidur biarin. Leh ngapain Pak? Saya enggak tidur semalam kemarin. Ya. Puji Tuhan dengan suara sedikit susah ya, bisa tukar mimbar di Cimenyan. Ya. Di sana diajak perjamuan kasih, makan-makan, alah cuma makan 1 sendok sama separuh telur. Dah. Pulang ingin berobat ke dokter lain supaya cepat sembuh. Ternyata dokternya enggak ada. Akhirnya habis maghrib kami ke dokter lagi, disontek, dikasih obat semprot, dikasih obat 4 macam. Puji Tuhan. Ya. Jarak 2 jam suara saya mulai enak, nelan ludah mulai enak. Pelayanan setengah dipaksakan. Karena situasi dan kondisi seperti itu. Itu yang kami alami baru seumur hidup kemarin. Ya. Saudara Simon mengalami ini. Awalnya dia dipaksa. Anak-anaknya suruh mundur. Jangan menyaksikan peristiwa ini. Dan disitulah mata menatap mata Yesus. Dan mata Yesus menatap mata Simon. Mata yang tidak ada dusta. Kelihatanlah saudara. Ya. Mata yang betul-betul dari kejujuran, ketulusan. Ini orang berdosa, ini tidak berdosa kelihatan. Apalagi kalau seorang psikolog yang sudah belajar. Di sini Simon melihat semakin yakin Kristus meskipun menderita itu dia tidak berdosa. Lanjut Mas. Simon menatap mata Yesus. Perjumpaan awal Simon percaya Kristus. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan mungkin tidak sedramatis Simon dari Kirene. Tapi yang terpenting respon kita. Saat memuji Tuhan, respon kita bagaimana? Saat mendengarkan firman Tuhan, respon kita gimana? Kalau respon kita 0, tidak mengimani, itu sama saja kita kosong di dalam hidupnya. Inilah yang dialami oleh Simon dari Kirene. Lanjut Mas. Dampaknya apa? Simon membawa keluarganya kepada Kristus. Ini ayat-ayat yang mendukung. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibuku. Markus 15 tadi, ya, dikatakan di situ, seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan ayah Rufus. Sejak Simon berjumpa dengan Kristus, saudara, anak-anak dan istrinya dibawa kepada Kristus. Injil Markus ditulis tahun 70-an. Roma tahun 67 sampai 68 Masehi. Bayangkan, kondisi Paulus saat menulis surat Roma belum pernah ke Roma. Posisi Paulus di Korintus. Tapi dia melihat Rufus, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, artinya istrinya Simon Kirene tadi. Perjumpaannya dengan Kristus, membawa istri dan anak-anaknya percaya Kristus. Dan ibu Simon dianggap ibu juga oleh Paulus. Padahal Paulus belum pernah ketemu. Artinya apa di sini? Rufus
pasti seorang pemimpin gereja di Roma. Bahkan peran istri atau ibu Simon juga luar biasa. Dianggap juga oleh Paulus juga ibuku. Suatu hal yang luar biasa. Pasti kedudukan keluarga Simon dari Kirene ini sudah dikenal banyak orang. Sehingga orang-orang Kristen di Roma menyampaikan itu kepada Paulus. Dampak perjumpaan Simon dengan Kristus membawa keselamatan dalam keluarganya. Jadi salib membawa Simon menemukan kehidupan sejati. Salib mengharuskan Simon berjalan mengikut Kristus. Salib menjadikan Simon bagian dari sejarah keselamatan manusia. Salib mendatangkan sukacita. Pelayanan bukan hanya Simon, tetapi juga keluarganya. Salib mendorong Simon juga untuk memberitakan Injil. Nah saudara, dampak perjumpaan Simon Kirene dengan Kristus yang harus memanggil salib Kristus. Bahkan dia dihina, diolok-olok oleh orang banyak. Tapi dampaknya jika merespon dengan betul, keluarga Simon, ibunya, anak-anaknya melayani Tuhan luar biasa. Lanjut Mas. Ini ayat-ayat referensi pendukung. Bagaimana Simon sampai Roma, sampai Antiokhia, bahkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Lanjut. Perjumpaan dengan Kristus, meskipun dipaksa, tapi dengan respon yang luar biasa dalam hati Simon, berdampak luar biasa. Lanjut Mas. Di sini pelayanan Simon dan keluarganya Bapak Ibu. Awalnya dia dari Libya untuk merayakan Paskah, tapi di situ melihat huru-hara dan berjumpa dengan Kristus. Akhirnya dia merespon dan percaya Kristus dengan betul. Lalu dia menyeberang ke Antiokhia atau Syria. Lalu membawa keluarganya ke Roma. Jadi berawal dari memikul salib Yesus, Simon memulai pelayanan bersama keluarganya. Itulah perjumpaan dengan Yesus meskipun dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Situasi dan kondisi yang pahit, tetap kembali ke respon kita menghadapi situasi seperti itu. Di hari Jumat Agung di sini, kita diajak untuk merespon pengorbanan Kristus. Bagaimana? Kita percaya atau masih sering menolak untuk percaya Kristus? Atau nanti? Mari saudara, kita menyiapkan hati kita. Salib itu harus kita hadapi. Salib itu harus kita pikul. Tengah-tengah kita mengiring Yesus Kristus. Terakhir, dikatakan oleh Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu harga yang harus dibayar di dalam diri kita mengikut Kristus. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu bagian kita memikul salib Kristus. Bagaimana kita merespon? Tatkala kita mau pelayanan, tatkala kita mau mengasihi Tuhan,
Tapi tiba-tiba ada sesuatu hal seperti ini, bagaimana kita merespon? Gagal kan pelayanan? Atau kita tunda pelayanan kita? Atau kita tunda saat kita mau percaya Kristus? Di sini saudara, kadang kita diberhadapkan seperti Simon Kirene. Banyak salib dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Bapak Ibu. Dan semuanya itu tak terduga. Dan itu harus kita bayar. Bagaimana kita merespon? Kecewa? Oh, sia-sia percaya Kristus? Mari saudara yang dikasih Tuhan. Peristiwa Jumat Agung ini mengajak kita, mengingatkan kita, pengorbanan Kristus yang luar biasa itu. Semuanya untuk menyelamatkan kita. Semuanya untuk menjamin keselamatan kita. Dalam hidup kita kalau enggak ada tantangan, kesulitan di sini, kita imani perkataan Yesus Kristus. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Apapun kata orang tentang identitas saudara, tentang identitas kita, mari kita tetap memandang salib Kristus. Itu bagian kita yang harus kita pikul. Seperti Simon yang luar biasa harus memikul salib Kristus. Tapi dampaknya menyelamatkan keluarganya dan kehidupannya. Bahkan pelayanannya lintas benua. Itu karena apa? Responnya sangat luar biasa meskipun dalam situasi, kondisi yang sulit. Amin. Saya mengajak tim musik singer ke depan. Kita angkat pujian kuasa salib-Mu untuk mempersiapkan diri kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Saya mengundang Diakon Wardoyo dan Diakon Sridati untuk melayani kita semua, hosti dan anggur, untuk kita makan, minum sama-sama sebagai peringatan bagaimana Allah sudah mengasihi kita. Musik setengah suara dulu. Seperti firman Tuhan Bapak Ibu, sebelum hosti ini dibagikan, saya mengajak jemaat semua karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum berdoa, seperti firman Tuhan tadi, mari kita menguji diri kita dengan rasa hormat. Siapapun Bapak Ibu yang belum dibaptis, jangan mengambil hosti dulu dan anggur. Silakan yang sudah dibaptis dan percaya Yesus Kristus, silakan mengambil hosti dan anggur tadi.
sehingga kita betul-betul taat menghargai pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kita. Hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, barulah ia makan dan minum dari cawan ini. Mari sebelum kita menerima hosti dan roti ini, kita berdoa dulu. Kami siap Tuhan untuk ikut perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami untuk mengingat kasih-Mu, pengorbanan Engkau dalam hidup kami. Dengan pikiran dan hati yang bersih, yang kudus di hadapan Engkau Bapa, layakkanlah anggur dan hosti yang akan kami makan atau minum sama-sama, sehingga pengorbanan Kristus bisa kami maknai dengan baik, benar dalam hidup kami. Kami siap untuk melakukan perjamuan kudus hari ini. Ke tangan kuasa Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan hosti dan anggur dibagikan. Singer menyanyi kuasa salib-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan putih, kasih Yesus yang abadi saudara yang sudah menerima hosti dan anggur, silakan berdoa. Menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menjamin hidup kita. Naikkan syukur kepadanya. Setiap perkara yang sudah terjadi dalam hidup kita, apapun hari ini, bahkan esok yang tiada kita tahu, yang tiada kita mengerti. Tuhan tahu jalan-jalan kita, apa yang akan terjadi esok. Seperti firman-Nya, rancangannya rancangan damai sejahtera bagi setiap umat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semuanya untuk berdiri. Kita angkat hostia yang sudah kita terima. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Hostia ini melambangkan tubuh Kristus yang kudus untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita makan bersama-sama. Saya mengajak semua jemaat yang sudah menerima anggur, silahkan diangkat. Dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Mari kita minum sama-sama. Mari kita berdoa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan jiwa raga kami, yang sudah menjamin kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mensyukuri segala karya Engkau, karya penebusan-Mu bagi manusia, terlebih bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau. Ada jaminan kekal, ada kehidupan yang pasti di dalam surga. Biarlah Tuhan, iman di dalam Engkau, itulah yang menyelamatkan hidup kami saat kami percaya kepadamu. Dan itulah yang terus membawa kekuatan kami. Bapa yang Maha Baik, karya Engkau tidak hanya kami syukuri, tapi seperti firman-Mu tadi, juga kami mulai memberitakan. Karena hanya kematian, penebusan, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, itulah yang menjamin kehidupan setiap manusia bisa selamat. Ajari kami Bapa untuk mengabarkan, memberitakan, menyampaikan berita keselamatan ini bagi dunia, bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau. Ke tangan kuasa Yesus Kristus kami naikkan setiap doa dan rasa syukur ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Mohon kesabaran sebentar Bapak Ibu sebelum kita doa berkat. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan untuk Minggu Paskah ini.
persekutuan doa Rabu minggu depan, ya, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Hosea, dan kami mengajak kita saling mendoakan, ya, dalam persekutuan doa setiap Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Lanjut. Petugas ibadah Paskah, ya, bisa diperhatikan Bapak Ibu di buletin maupun di layar di hadapan Bapak Ibu semua. Ya, sehingga semuanya siap untuk melayani ibadah Paskah besok Minggu. Lanjut. Kelas baptisan akan dimulai pada akhir Maret atau besok Minggu sudah dimulai kelas baptisan. Jam 8 sampai 9:15. Ya. Nanti gantian yang ngajar. Saya para diakon. Ya. Gantian. Ya. Sehingga saling dikuatkan para baptisan. Ya. Sampai saat ini yang masuk 6 orang. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang putra putrinya atau Bapak Ibu belum dibaptis, silahkan. Ya, nunggu apa lagi? Ya, kalau kita sudah percaya, silahkan, ya, siap untuk dibaptis. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus. Lanjut. Selamat ulang tahun. Hari ini yang spesial, 29 Maret, Bapak Doto Siswoyo. Pak Sis, ya, Sugeng Ambal Warso, Gusti berkati Pak. Berapa tahun Pak? Berapa Pak? Berapa Bu Sis? 7, 8. Bonus 8 tahun Pak. Ya, sudah kasih bonus 8 tahun. Berkat yang luar biasa. Firman Tuhan kan 70 tahun. Sudah bonus hal yang luar biasa. Ya. Lanjut, yaitu tanggal 30 Maret, ya, Saudari Astrid Marion Indiani. Happy birthday Mbak, Tuhan berkati pelayanan dan karirnya. Ya, Mbak, untuk Mbak Astrid. Ya. Ada lagi? Ya. 31 Maret, yang pertama Saudari Tinu Viel, Iquin Valentin, ada? Viel? Ya, selamat ulang tahun Viel. Tuhan berkati sekolahnya, cita-citanya. Ya, mbahnya ada hari ini? Oh, enggak hadir, ya, baru pulang dari rumah sakit. Ya. Berikutnya 31 Maret, Ibu Damai Yanti Simanjuntak. Selamat ulang tahun Ibu, ya. Tuhan berkati kesehatan keluarga juga pekerjaan di Budi Luhur. Ya. Ada lagi yang ulang tahun bulan Maret belum disebutkan Bapak Ibu? Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Besok Minggu di tengah-tengah sekolah Minggu merayakan Paskah, ya. Ada sekolah minggu gabungan untuk yang dewasa, ya. Jam 8 kelas pemuda dilayani oleh kelas pemuda sampai dewasa dilayani oleh Diakon Sri Dadi di ruang ini. Ya. Tapi untuk kelas Indria sampai remaja itu ada Paskah spesial, ya, di kelas belakang. Dan kelas baptisan di ruang samping, ya, di belakang. Ya, itu untuk kelas baptisan dan informasi Paskah sekolah minggu untuk kelas Indria sampai kelas remaja. Ada tambahan pengumuman untuk kelas? Ya, Paskah sekolah minggu di sini, ya, pukul 7:30, ya, khusus untuk anak-anak. Ya, khusus untuk anak-anak, Paskah besok Minggu dimulai 7:30. Ada lagi tambahan?
Enggak ada ya. Saya lagi terima kasih semua tim pelayanan ibadah Jumat Agung hari ini. Tuhan berkati semua jemaat yang sudah hadir. Mari kita menaikkan syukur, kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Kami mengundang semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa di surga, dan Allah Anak di dalam Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, mati disalibkan, hari ketiga bangkit, 40 hari naik ke surga, dan hari ini menjemput kami, menanti kami untuk datang kedua kali kelak di awan yang penuh kemuliaan. Datanglah berkat-Mu, meliputi kami, menyertai kami, hari ini, esok sampai Maranatha. Kita pujikan, Tuhanmu memberkatimu. Silakan duduk sebentar saat teduh, lalu kita saling memberikan salam.